Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Budi Sujati. Pada video ini akan membahas tentang sejarah Nahdlatul Ulama di Purwakarta, Subang, dan Sukamandi. Berbicara mengenai Nahdlatul Ulama di Purwakarta, Subang, dan Sukamandi, tidak bisa dilepaskan dengan Karesidenan Karawang yang beribu kota di Purwakarta. Oleh karenanya, di Karesidenan Karawang, cabang NU yang pertama kali muncul dengan nama Purwakarta Subang. Hal ini bisa dibuktikan dengan eksistensi perwakilan orang-orang Purwakarta Subang dalam menghadiri Kongres Nahdlatul Ulama ke-10 yang diselenggarakan di Surakarta pada tahun 1935. Namun, dalam catatan majalah berita Nahdlatul Ulama tidak disebutkan siapa yang mewakilinya. Secara struktural, terbentuknya Nahdlatul Ulama di Purwakarta Subang terjadi pada tanggal 26 Oktober tahun 1937 sebagai cabang dengan nama Purwakarta Subang yang beralamat di Jalan Kerasak, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang dengan nomor 8 berdasarkan keputusan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau PBNU. Adapun yang menjadi presidennya atau ketua tanfiziahnya adalah Kiai Haji Abdullah Faqih dan sekretarisnya adalah Kiai Mazkur. Eksistensi Nahdlatul Ulama cabang Purwakarta Subang bisa dilihat juga dengan kegiatan Kongres Nahdlatul Ulama yang sekarang berganti menjadi muktamar. Pada waktu dulu, kongres atau muktamar itu diadakan setiap tahun. Nah, di antaranya itu pada perhelatan Kongres Nahdlatul Ulama yang ke-12 yang diselenggarakan di Kota Malang pada tahun 1937. Adapun cabang Purwakarta Subang mengutus Ki Haji Abdullah Faqih. Selanjutnya, pada Kongres yang ke-13 di Menes, Banten tahun 1938 mengutus Kiai Abdul Aziz Faqih, Kiai Muhammad Sukri, Kiai Rusdi, dan Kiai Abdul Fattah perwakilan dari Rois Surya. Adapun perwakilan dari tanfiziahnya diwakili oleh O Jayawis Sastra dan Raden Haji Ahmad Faridi. Selanjutnya pada Kongres Nahdlatul Ulama yang ke-15 di kota Surabaya pada tahun 1940, daftar utusan dari cabang Purwakarta diantaranya Kiai Saleh dan Kiai Faqih perwakilan dari Surya. Adapun perwakilan dari tanfiziahnya diwakili oleh O Jayawis Sastra dan Abu Bakar. Kemudian pada kegiatan Kongres Nahdlatul Ulama yang ke-19 yang diselenggarakan di Palembang tahun 1952, salah satu keputusannya merubah yang awalnya dari Jam'iyah menjadi partai politik, maka berdirilah cabang Purwakarta pada tahun 1951 dan mempunyai anggota sebanyak 100.000 anggota dengan Rois Suryanya adalah Kiai Haji Ahmad Qurtubi dan ketua tanfiziahnya adalah Kiai Iskandar yang beralamat kantornya di Jalan Surawinata nomor 3 Purwakarta. Adapun
Daftar susunan anggota pengurus Partai Nahdlatul Ulama Cabang Purwakarta sebagai berikut. Yang pertama dari Rois Suriah, di antaranya yaitu 1. Kiai Haji Ahmad Qurtubi, jabatannya sebagai Rois, pekerjaannya sebagai Kepala KUA, alamatnya di Pabuaran. Kedua, Kiai Haji Halimi Mustafa, jabatan Rois 1, pekerjaan sebagai petani, alamat di Purwakarta. 3. Kiai Samsudin, jabatan sebagai Rois 2, pekerjaan sebagai petani, dan alamat di Purwakarta. Sedangkan yang nomor 2 di bagian Tanfiziah, 1 yaitu Iskandar, jabatan sebagai Ketua Tanfiziah, pekerjaan sebagai pedagang, alamatnya di Purwakarta. Kemudian yang nomor 2 Raden Sujana, jabatan sebagai Ketua 1 Tanfiziah, pekerjaan sebagai pedagang, dan alamatnya di Sukamandi. Yang ketiga, Mukhlis Wirahmana, jabatan sebagai Ketua 2 Tanfiziah, pekerjaan sebagai pedagang, alamat di Subang. Kemudian yang keempat, Ujen Jainal Alim, jabatan sebagai sekretaris, pekerjaan sebagai guru agama, alamatnya di Purwakarta. Berikut ini informasi mengenai tokoh Nahdlatul Ulama Purwakarta Subang yang masih bisa penulis lacak dari hasil wawancara dengan Kiai Haji F. Nuruddin, Haji Abdul Munir, dan Kiai Haji Mujahidin Fatawi. Di antaranya, pertama, Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Beliau lahir di Desa Jatiragas, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, pada tahun 1919. Selama hidupnya, Kiai Haji Qurtubi pernah belajar di beberapa pondok pesantren, di antaranya yaitu Pesantren Sukamanah, pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa, kemudian di Banten, pimpinan Kiai Haji Soleh Makmun, kemudian di Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, dan Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Kiai Haji Qurtubi wafat pada tahun 1974 dan dimakamkan di tempat kelahirannya di Jatisari, Kabupaten Karawang. Menurut Kiai Haji Mujahidin Fatawi, waktu dia masih muda, semenjak terjun dan mengabdi di Nahdlatul Ulama, ia melihat kiprah Kiai Haji Ahmad Qurtubi dalam mengenalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah melalui organisasi Nahdlatul Ulama kepada masyarakat Purwakarta Subang. Lebih lanjut, Kiai Haji Mujahidin Fatawi mengatakan, di masa hidupnya, Kiai Haji Ahmad Qurtubi merupakan kiai senior yang dihormati oleh masyarakat Nahdliyin Purwakarta Subang, yang pada waktu itu Kiai Haji Mujahidin Fatawi masih juniornya. Kedua, Kiai Haji Halimi Mustafa. Menurut informasi dari Kiai Munir, Kiai Haji Halimi Mustafa merupakan orang Pagaden, Kabupaten Subang sekarang. Kemudian yang ketiga, Kiai Haji Samsudin bin Sulaiman, merupakan ulama yang berasal dari Malangbong, Kabupaten Garut. Ia sampai di Pungangan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Purwakarta. Kalau sekarang masuk Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Keempat, Raden Sujana. Selain berprofesi sebagai pedagang, beliau juga memiliki pesantren di Sukamandi dengan jumlah santri yang lumayan banyak, bahkan memiliki pengajian yang dihadiri oleh masyarakat sekitarnya. Kelima, Mukhlis Wirahmana merupakan orang asli Subang yang tinggal di Jalan Sukamaju, Kelurahan Cikadung, Kecamatan Subang,
yang rumahnya berdekatan dengan Tokma Subang yang ada jalan ke kanan. Berikutnya yang keenam, Ujen Jainal Alim. Ia dilahirkan di Kampung Cariwuk, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Semasa mudanya pernah belajar pada Kiai Haji Zainal Mustafa, kemudian pindah ke Subang dikarenakan mendapat tugas dari pemerintah sebagai pegawai negeri sipil untuk bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta di Subang dalam bidang pendidikan. Pada waktu awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama di Purwakarta, Subang, sekitar tahun 1951 sampai 1965, sebelum Purwakarta dan Subang memisahkan menjadi kabupaten tersendiri pada tahun 1968 di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Qurtubi sebagai Rois Surya dan Kiai Haji Iskandar sebagai Ketua Tanfiziyah, cabang Purwakarta mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama ketika Kiai Haji Ahmad Qurtubi memutuskan pindah ke daerah Pabuaran Purwakarta sekitar tahun 1948 karena Kiai Ahmad Qurtubi dilahirkan di daerah Jatisari, Kabupaten Karawang. Dengan keberadaan Kiai Haji Ahmad Qurtubi, ia berhasil menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Qurtubi juga berhasil mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya banyak yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di Pabuaran, Kabupaten Subang, Jatisari, dan Cikampek, Kabupaten Karawang, melanjutkan estafet orang tuanya. Nah, baru pada tahun 1968, Kabupaten Subang yang awalnya masih menjadi bagian dari Kabupaten Purwakarta, yang ibu kotanya di Subang, baru dimekarkan menjadi Kabupaten Subang secara resmi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 1968 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Sehingga di Kabupaten Subang, dengan dilakukannya pemekaran ini, belum terbentuk Nahdlatul Ulama cabang Subang secara legal formal atau secara struktural, melainkan Nahdlatul Ulama cabang Sukamandi adalah cabang yang pertama kali berdiri di Kabupaten Subang. Adapun Nahdlatul Ulama cabang Subang eksis pada tahun 1957 berdasarkan catatan majalah Berita Nahdlatul Ulama, dengan ketua tanfiziyahnya adalah R.A. Fadilah dan sekretarisnya adalah S. Kartadireja. Menurut Kiai Haji Syatibi, berdirinya Nahdlatul Ulama cabang Subang berasal dari berdirinya Nahdlatul Ulama cabang Sukamandi. Karena pembentukan NU cabang Subang, pengurusnya kebanyakan dari cabang Sukamandi. Selain adanya cabang Subang yang eksistensinya terlacak pada tahun 1957, Nahdlatul Ulama di Kabupaten Subang juga memiliki cabang lain, yaitu cabang Sukamandi. Cabang Sukamandi sendiri secara administratif masih masuk pada wilayah Kabupaten Subang, yang terbentuk pada tanggal 10 Oktober 1953 berdasarkan persetujuan dari Konsulat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Barat nomor
133-KW/19-53. Dengan diperbolehkannya cabang Sukamandi berdiri merupakan salah satu fakta yang unik, di mana keberadaan cabangnya sangat jauh dari ibu kota Subang yang berada di bagian Subang Selatan. Sedangkan cabang Sukamandi lebih dekat dengan daerah Karawang yang letaknya berada di utara Kabupaten Subang. Dan satu di antara dua cabang dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama Jawa Barat tingkat kabupaten. Selain di Subang, yakni ada juga di Bandung, yaitu cabang Bandung Timur dan cabang Bandung. Berikut ini adalah susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama cabang Sukamandi pada tahun 1953 di Kabupaten Subang. Dari Tanfiziahnya, yang pertama adalah Muhammad Madiani sebagai Ketua Tanfiziah. Kemudian Haji Junaidi sebagai Wakil Ketua Tanfiziah. Berikutnya Sulahan Madiani sebagai Sekretaris. Selanjutnya Mas Duki sebagai Wakil Sekretaris dan Kasmari sebagai Bendahara. Adapun Rois Suryanya dipimpin oleh Kiai Haji Anas. Wakil Rois Surya dijabat oleh Kiai Haji Amin, sedangkan Hatibnya dijabat oleh Adnan. Kemudian Akwannya dijabat oleh Haji As'ari dan Kiai Haji Qasim, sedangkan Suta dan Yusuf juga sebagai Akwan. Menurut Kiai Munir yang mantan Sekretaris Nahdlatul Ulama Subang tahun 1970-an mengatakan, pada awal berdirinya Nahdlatul Ulama di Subang, secara administratif Nahdlatul Ulama cabang Subang belum memiliki kantor yang tetap. Menurutnya, kantor Nahdlatul Ulama pertama kali di Subang itu terletak di Gang Tahu, dekat Masjid Al-Falah, Kelurahan Cigadung, Kota Subang, yang kondisi ruangannya pada waktu itu sangat kecil, hanya berisi satu ruangan saja. Pada waktu itu, Haji Munir sudah aktif di MWC Nahdlatul Ulama Cisalak. Kemudian setelah di Cisalak, ia pindah ke Subang sekitar tahun 1968. Kemudian ia menjadi Sekretaris Nahdlatul Ulama cabang Subang bersama Ujen Jainal Alim yang ikut membesarkan Nahdlatul Ulama cabang Subang. Di sisi lain, pada waktu Nahdlatul Ulama cabang Sukamandi berdiri, menurut Kiai Satibi, secara sanad keilmuan banyak kiai-kiai yang menjadi pengurus di Sukamandi dan cabang Subang menjadi kiblat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu pendidikan agama Islam di pesantren Cirebon, seperti pesantren Buntet, pesantren Arjawinangun, pesantren Kempeh, pesantren Ciwaringin, dan lain sebagainya. Sehingga pantas jika perkembangan pertama Nahdlatul Ulama di Subang berasal dari Sukamandi, karena ketua Tanfiziahnya berasal dari Sukamandi. Problematika yang dihadapi oleh cabang Purwakarta Subang, sebagaimana diketahui, di Kabupaten Purwakarta ada 3 cabang, yaitu masing-masing adalah cabang Sukamandi, cabang Purwakarta, dan cabang Subang. Maka dengan adanya 3 cabang dalam satu kabupaten sudah menyimpang dari ketentuan dalam ADART Organisasi Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan usulan harus menggabungkan ketiga cabang tersebut menjadi satu cabang saja. Namun, respon
respon dari cabang Sukamandi tidak akan menerima keputusan tersebut, dan Sukamandi akan tetap merupakan cabang dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh pengurus besar wilayah. Alasannya, cabang Sukamandi tetap eksis karena cabang Sukamandi adalah satu-satunya cabang di Kabupaten Subang atau Kabupaten Purwakarta yang didirikan semenjak Nahdlatul Ulama memisahkan dari Masyumi menjadi partai tersendiri, yaitu Partai NU, memiliki sedikit jasa-jasa dalam mengembangkan Nahdlatul Ulama di wilayah kabupaten tersebut. Maka sudah seharusnya kalau cabang Sukamandi berdiri sendiri berbentuk cabang tanpa digabungkan dengan cabang yang kini ada. Pernyataan ini adalah pernyataan pleno pengurus dari cabang Sukamandi. Selain itu, cabang Sukamandi juga memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam perolehan suara Nahdlatul Ulama di Purwakarta, Subang. Cabang Sukamandi juga menuntut kepada pengurus besar agar nanti dalam pencalonan anggota DPR provinsi dan DPR cabang Sukamandi harus mendapat prioritas karena cabang Sukamandi mendapat suara yang terbanyak. Prioritas yang dimaksud adalah dalam pencalonan dan pembagian kursi, yakni cabang Sukamandi menduduki lebih banyak dengan perhitungan 2/4, yakni 2 kursi untuk kedua cabang, 4 kursi untuk cabang Sukamandi. Keputusan ini tidak mungkin bagi kami untuk dikuranginya. Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1961, berdasarkan arsip Nahdlatul Ulama Purwakarta, Subang dan Sukamandi, diadakan perhitungan anggota Nahdlatul Ulama cabang Purwakarta, Subang dan Sukamandi yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama yaitu Majelis Wakil Cabang Purwakarta yang terdiri dari ranting Nagri Kaler sebanyak 125 anggota. Yang kedua, Majelis Wakil Cabang Pleret yang terdiri dari ranting Pleret sebanyak 62 anggota. Cibogo Girang sebanyak 366 anggota. Berikutnya, yang ketiga, Majelis Wakil Cabang Binong yang terdiri dari ranting Binong sebanyak 8 anggota, Jungklang sebanyak 282 anggota, Wanasari sebanyak 114 anggota, Bojong Keding sebanyak 30 anggota, dan Kediri sebanyak 25 anggota. Berikutnya yang keempat, Majelis Wakil Cabang Pusaka Negara yang terdiri dari ranting Kedung Jati sebanyak 38 anggota, Bojong Sungkem sebanyak 36 anggota, Sukaresmi sebanyak 56 anggota, Pusaka Ratu sebanyak 42 anggota, dan Sewoharjo sebanyak 119 anggota. Yang kelima, Majelis Wakil Cabang Pamanukan terdiri dari ranting Jatirja sebanyak 251 anggota. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Majelis Wakil Cabang Segala Herang yang terdiri dari ranting Segala Herang sebanyak 99 anggota, Sorang Sari sebanyak 20 anggota, Penggang sebanyak 14 anggota, Curug Agung sebanyak 105 anggota, Curug Rendang sebanyak 39 anggota, Nagrak sebanyak 11 anggota, dan Leles sebanyak 14 anggota. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan dalam sejarah Nahdlatul Ulama di Purwakarta,
Subang dan Sukamandi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, silakan subscribe dan like. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman untuk di-share. Oke? Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.